Indonesia Sehat mendekatkan kamu segera ke rumah Healthy Radio. Selamat siang Sobat Sehat semuanya. Apa kabar di siang hari ini? Berjumpa kembali hari ini, hari Kamis 7 April 2022 di Raisa Radio Indonesia Sehat. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda Sobat Sehat semuanya yang mendengarkan Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming yang bisa di-download di Play Store. Selamat siang juga kami aturkan untuk Anda Sobat Sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan juga tak lupa juga selamat siang untuk Sobat Sehat yang pada kesempatan siang hari ini sudah nongkrong nih di link kami, di link Zoom dari Raisa Radio. Semoga Anda sehat ya, kabar sehat hari ini. Dan pada kesempatan hari ini nih, ada yang baru di Raisa Radio nih Sobat Sehat. Karena perdana ada program namanya Perawat Berbicara. Jadi setiap hari Kamis jam 12 siang nih Sobat Sehat, selalu pentingin perawat berbicara sampai dengan jam 1 siang. Pada kesempatan kali ini, saya Galuh akan menemani Anda sampai dengan nanti usai. Dan pada sesi ini, perawat berbicara akan bicara tentang perawatan mandiri anggota keluarga dengan penyakit menular di rumah. Bersama dengan narasumber kami, Bapak Selamat Aminanto. Pak Amin, dan juga akan ditemani oleh moderator kami, ada Kak Muflihul Huda atau Kak Huda. Jadi kami persilahkan selama 1 jam ke depan, Sobat Sehat silahkan menyimak. Untuk Anda Sobat Sehat yang mantengin melalui website kami di radioindonesiasehat.com juga boleh mengajukan pertanyaan, atau untuk Anda yang di Zoom boleh bahkan nanti raise hand atau bergabung via chat. Baik, langsung saja selamat menyimak 1 jam ke depan. Kepada Kak Huda kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muflihul Huda. Saya mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama 1 jam ke depan, saya akan menemani Sobat Sehat yang sedang menikmati jam istirahat siang maupun yang sedang menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan bagi yang menjalankan. Baik, pada program Perawat Berbicara siang hari ini kita akan membahas topik mengenai perawatan mandiri anggota keluarga dengan penyakit menular di rumah. Topik ini sangat relevan di masa pandemi dan juga maraknya penyebaran virus COVID-19 varian Omicron. Baik Sobat Sehat, kali ini kita mendatangkan tamu narasumber yaitu Pak Selamat Aminanto. Beliau juga salah satu mahasiswa Magister Keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Beliau bekerja beliau sebagai kepala ruang di unit isolasi airborne disease, salah satu unit ruang rawat inap penyakit menular. Baik, selamat siang Pak Selamat Aminanto. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di... Selamat siang Mas Huda. Iya, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah sibuknya studi dan juga kerja sebagai perawat Pak Amin ya. Baik Sobat Sehat, saya mengingatkan sebelum kita mulai acara Perawat Bicara pada siang hari ini, bagi Sobat Sehat yang ingin bertanya nanti bisa langsung via Zoom, yang join via Zoom bisa langsung raise hand juga bisa chat di kolom box. Bagi yang join via aplikasi boleh nanti bertanya melalui website Radio Raisa Indonesia Sehat.com. Baik, kita mulai berbincang programnya. Pak Selamat Aminanto. Pak Selamat, ini di mana ini? Di rumah atau sedang di rumah sakit? Saat ini saya sedang di rumah sakit, alhamdulillah Mas Huda. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak Selamat ya. Iya. Bagaimana ini Pak Selamat kabarnya COVID pada saat ini di Rumah Sakit Sleman, mungkin seperti apa perkembangannya? Iya, baik Mas Huda. Terima kasih. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Mas Huda dan pendengar di Raisa. Mungkin sebelumnya perlu kita ucap bersyukur ya, karena memang sejak akhir Maret tahun ini kasus COVID sudah mulai terkontrol dan mulai terkendali gitu. Setelah kita melewati setidaknya 2 kali puncak pandemi COVID pada tahun 2021 sekitar bulan Juli ya Mas Yuda ya, kalau tidak salah. Kemudian kemarin yang terakhir virus varian Omicron pada bulan Januari Februari yang juga puncaknya juga cukup
mengagetkan begitu ya, tidak kalah dengan ledakan kasus pada tahun 2021. Dan alhamdulillah pada akhir Maret sampai dengan hari ini kasus mulai melandai. Kemudian di rumah sakit kami juga sepertinya kasusnya juga sudah mulai menurun. Kalau dulu bor itu mencapai di atas 95% ya, 95 sampai dengan 100%, tapi sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah mulai terkendali, bor sudah di bawah 30% gitu Mas Huda. Baik, selamat. Sebenarnya memang penyakit menular ini bisa naik, bisa turun gitu Pak. Sebenarnya ini seberapa bahaya sih penyakit menular ini Pak? Iya, sebenarnya kita tidak hanya berbicara terkait dengan corona saja ya Mas Huda ya, ataupun COVID-19, tapi memang sebenarnya banyak penyakit menular. Kalau sekarang memang sedang ramai nih kasus COVID, tapi kita juga tidak bisa melupakan kasus TBC yang sudah ada mungkin sejak 100 tahun yang lalu begitu, yang memang sampai saat ini memang belum benar-benar dapat dieliminasi begitu ya Mas Hidayat. Kemudian kalau kita lihat kasus COVID di Indonesia sendiri sampai dengan hari ini sudah mencapai sekitar 6 juta, 6, sekian juta. Kemudian untuk tingkat kematian mencapai 2,5%. Artinya ini bila dibandingkan dengan penyakit yang lain, misalnya TBC ya, TBC itu tingkat kematian mencapai 10%. Kalau misalnya kasus tahun 2020 itu mencapai sekitar 800.000, kemudian tingkat kematian mencapai 100%, sampai 10% lebih ya, sekitar 11%. Memang kalau kita bandingkan sejak sekitar tahun 1090, kemudian tahun 2019 itu ada pergeseran maksudnya. Kalau dulu itu tingkat kematian penyakit itu didominasi oleh penyakit-penyakit menular seperti TBC dan penyakit infeksi paru yang lainnya. Tapi memang secara bertahap tahun 2009, kemudian 2019, akhir tahun 2021 memang trennya mulai berganti. Jadi kalau dulu yang tingkat kematian disebabkan banyak karena penyakit-penyakit menular, tapi sekarang lebih bergeser kepada penyakit tidak menular. Tapi sekali lagi kita tetap harus waspada ya. Terbukti kemarin penyakit COVID menjadi pandemi di seluruh dunia, begitu Mas Yuda. Baik Pak, selamat. Ini penyakit menular ini bisa sampai menjadi pandemi ini kan karena salah satunya kita tidak memotong rantai bagaimana virus ini bisa menyebar. Gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya penyakit ini dapat menular itu melalui media apa gitu Pak? Iya. Pada awal terjadinya pandemi sekitar tahun 2020 ya maksudnya, saya sangat ingat sekali waktu itu kami berada di ruangan COVID yang benar-benar baru begitu ya. WHO pernah mengeluarkan statement begitu bahwa COVID itu dapat ditularkan melalui udara ataupun airborne. Walaupun memang kenyataan ataupun dari hasil penelitian sampai dengan akhir-akhir ini terbukti bahwa virus COVID itu ditularkan melalui droplet ataupun percikan ludah begitu ya, salah satunya. Kemudian untuk TBC sendiri, penyakit infeksi penyakit menular yang lain itu ditularkan melalui airborne. Walaupun kalau kita lihat ukuran bakteri TBC itu lebih besar dibandingkan dengan virus COVID ya, tapi kenyataannya bakteri TBC malah justru bisa menularkan melalui udara. Jadi memang itu yang paling kita khawatirkan. Kemudian juga ada penyakit-penyakit menular yang lain yang penularannya melalui kontak, misalnya HIV, hepatitis, dan penyakit yang lainnya. Baik, Pak Selamat. Kalau selamanya nih, Sobat Sehat ini mempunyai anggota keluarga atau di tengah masyarakatnya itu ada yang punya penyakit menular, itu apa sih harus dilakukan sama anggota keluarga atau masyarakat di sekitarnya? Iya,
ini menjadi pengalaman kita juga ya, mungkin ya, termasuk saya sendiri pada waktu itu kita terpapar COVID begitu, aduh, rasanya berat sekali. Kita sudah sakit, kemudian karena ini kasus baru, persepsi masyarakat begitu berbeda gitu ya, karena khawatir tertular penyakit ini. Ini saya kira juga sangat wajar sekali. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ketika anggota keluarga kita terpapar penyakit menular ya, tidak hanya COVID tapi juga penyakit TBC misalnya. Itu yang jelas, yang pertama adalah memastikan dulu Mas Huda, ketika kita bergejala misalnya bergejala COVID ataupun bergejala penyakit yang lain seperti TBC, misalnya demam di malam hari, kemudian batuk, kemudian berat badan menurun, itu jelas yang paling penting adalah memeriksakan untuk memastikan diagnosisnya. Misalnya saya batuk nih, kemudian biasanya lebih nyaman berobat ke ataupun membeli obat di apotek misalnya. Itu mungkin perlu kita ubah strategi kita, karena menurut laporan dari TB nasional bahwa penderita TB itu yang memanfaatkan fasilitas kesehatan itu baru sekitar tidak ada 40% ya, sekitar 24% kalau tidak salah Mas Yuda kan. Untuk yang mereka sebenarnya terpapar infeksi TBC, kemudian tidak segera memeriksa, tapi malah justru membeli obat ataupun memeriksakan di klinik-klinik swasta yang memang bukan vaskes khusus TB yang mencapai 72% ya. Ini yang akhirnya diagnosis penyakit itu tidak segera ditegakkan, sehingga anggota keluarga juga tidak tahu apakah ini penyakit ataupun batuk biasa atau karena memang terinfeksi oleh penyakit-penyakit menular. Kemudian setelah terdiagnosis misalnya, setelah terdiagnosis TBC ataupun COVID misalnya, kemudian tentunya kita harus mengikuti program pengobatan dari fasilitas kesehatan. Kalau TBC yang di rumah saya tani, kita jelas melayani pasien-pasien dengan TBSO atau sensitif obat ataupun resisten obat begitu ya. Namun demikian, biasanya memang untuk pengobatan ataupun program pengobatan itu tidak bisa sampai dengan pasien selesai berobat. Misalnya TBC itu pengobatan setidaknya 6 bulan ya, tidak mungkin kan pasien tersebut dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Atau misalnya pasien karantina karena COVID di rumah sakit, itu juga pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pada saat meledaknya kasus kemarin juga akhirnya ketika pasien sudah dinyatakan tidak perlu rawat inap lagi, walaupun belum sembuh penuh begitu ya Mas Udaya, akhirnya pasien tersebut dipulangkan karena memang banyak antrian yang memang lebih diprioritaskan untuk dirawat di rumah sakit. Sehingga anggota keluarga yang merawat pasien di rumah, atau misalnya pasien sudah berobat TBC kemudian sudah minum obat inisiasi, kemudian dinyatakan observasi awal sudah selesai, diperbolehkan pulang, itu yang perlu diperhatikan adalah anggota keluarga harus memahami bagaimana konsep penularan dari penyakit tersebut, supaya anggota keluarga yang nantinya merawat pasien di rumah atau anggota keluarganya yang sakit di rumah itu juga justru tidak terpapar penyakit menular tersebut. Karena prinsip kita ya Mas Yuda, untuk merawat ataupun menolong orang itu jelas aman dulu, diri kita sendiri aman, penolong. Jangan sampai kita yang menolong malah justru tidak memperhatikan adanya potensi tertularnya penyakit dari anggota keluarga kita sendiri. Begitu mungkin Mas Yuda ya. Iya Pak Slamet. Berarti pasien yang sudah dipulangkan itu masih punya kemungkinan bisa menularkan penyakitnya tadi ya? Iya masih bisa. Berarti kita APD apa sih yang harus disiapkan keluarga Sobat Sehat ini untuk merawat keluarga pasien yang memiliki penyakit menular ini? Karena APD itu kan banyak macamnya ya Pak ya, teman-teman itu yang sekarang itu ada yang APD-nya KAIM, enten APD-nya yang KN, dan 95 juga ada, sekarang udah banyak. Itu sebenarnya APD apa yang sesuai untuk merawat
anggota keluarga yang memiliki penyakit menular. Iya, jadi saya contohkan misalnya penyakit TBC yang mungkin kita rawat di rumah sakit kami ya, di ruangan kami. Pasien itu memang tidak, sekali lagi tidak harus sampai dengan selesai program pengobatan baru dipulangkan. Terus karantina di rumah sakit sampai dengan 6 bulan itu tidak ya. Jadi biasanya dokter akan ataupun tim akan mengobservasi pengobatan awal untuk pasien TBC. Kemudian apabila sudah dinyatakan layak untuk rawat jalan ya sudah dipulangkan. Hanya saja begini, ketika pasien itu dipulangkan dengan sudah minum obat misalnya 2 minggu begitu ya misalnya, atau mungkin kurang, itu memang dari secara teori itu virus ataupun bakteri TBC itu konsentrasinya sudah tidak terlalu banyak bila dibandingkan di awal-awal kasus sebelum pasien meminum obat anti TBC misalnya OAT. Sehingga memang potensi penularannya bila pasien TBC tadi ya sudah terpapar positif TBC, kemudian sudah minum obat selama 2 minggu, itu memang potensi menularkannya lebih kecil maksudnya. Tetapi tetap masih ada potensi penularan, termasuk juga COVID yang sudah selesai karantina mandiri, karantina di rumah sakit misalnya selama 10 hari, apakah masih berpotensi menularkan setelah dipulangkan? Itu saya kira resiko itu ada meskipun kecil gitu ya. Misalnya pasien yang sudah dipulangkan, pasien COVID sudah dipulangkan dengan hasil masih PCR-nya positif, CT value-nya sudah di atas 35 misalnya. Potensi menularnya mungkin masih ada, sehingga memang kewaspadaan yang perlu ataupun alat pelindung diri apa saja sih yang perlu dipersiapkan kita di rumah itu memang harus dipahami oleh anggota keluarga yang merawat. Misalnya untuk pasien TBC direkomendasikan dari pemerintah ataupun WHO adalah menggunakan masker N95 yang mana ukuran bakteri TBC itu sekitar 0,3 mikron ya. Itu yang paling layak menggunakan masker yang digunakan adalah masker N95. Sedangkan mungkin banyak masyarakat yang saya sudah pakai masker ini, masker kain double 2 misalnya. Saya sudah yakin sudah mantap tidak akan tertular. Jadi hal-hal yang seperti ini yang memang perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa masker kain itu untuk kasus TBC, kasus COVID itu memang belum cukup begitu ya. Misalnya kalau di rumah sakit kita di standar di ruangan isolasi TBC itu kita menggunakan APD level 2 yang terdiri setidaknya masker N95, kemudian gaun, penutup kepala gitu ya. Kemudian Google bila perlu. Nah, maka untuk anggota keluarga ataupun keluarga yang merawat anggota keluarganya di rumah itu setidaknya menggunakan masker N95 untuk TBC. Kemudian untuk COVID ataupun corona itu setidaknya menggunakan masker medis atau lebih baik lagi pakai masker KN. Begitu. Jadi intinya kita harus paham dulu nih ini penyakit ini potensi ataupun cara penularannya bagaimana. Kemudian APD yang tepat itu apa, itu memang harus ataupun lebih baik dikonsultasikan juga kepada petugas kesehatan yang mungkin pada saat itu merawat pasiennya, kemudian yang menyatakan layak diperbolehkan pulang. Itu kalau di rumah sakit kami ya biasanya memberikan edukasi awal gitu Mas Yuda. Jadi kita membekali keluarga apa yang harus dilakukan di rumah, kemudian APD apa yang layak dan standar untuk merawat pasien seperti ini. Begitu biasanya kita jelaskan kepada pasien dan keluarga yang akan menyelesaikan pengobatan di rumah sakit dan melanjutkan pengobatan melalui mandiri di rumah gitu ya. Meskipun biasanya masih dalam observasi dari Vaskes tingkat 1 seperti Puskesmas ya Mas Yuda ya untuk kasus-kasus tertentu. Begitu mungkin Mas Yuda. Baik Mas Ahmad, ini ada Sobat Sehat yang bergabung bertanya ini dari Mas Hilmi Surya Masjid. Halo, selamat siang Mas Hilmi. Dia bertanya, bagaimana merawat pasien
pasien dengan penyakit kulit yang menular, Mas. Ini mungkin settingnya di rumah ya, karena kita topiknya di rumah tadi. Bagaimana, Mas Slamet? Iya, kalau penyakit kulit, ini mungkin yang perlu diperjelas adalah penyakit kulitnya apa ini? Apakah panu, kadas, korak gitu. Ini kan juga penyakit kulit dan menular ya Mas Yuda ya. Yang jelas kalau penyakit kulit itu biasanya apa namanya? Cara penularannya melalui kontak. Jadi kalau melalui kontak itu ya melalui kontak kulit misalnya tadi ya eh, penyakit skabies misalnya, atau gatal-gatal atau istilah di masyarakat gudik gitu ya. Itu cara penularannya melalui kontak. Sehingga yang perlu diwaspadai adalah ketika kita melakukan ataupun kontak dengan penderita, apabila kita tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan yang memadai seperti handscoon, kita memang harus rajin cuci tangan dengan sabun ataupun dengan alkohol apabila memang tidak ada air yang mengalir. Begitu, yang jelas kita harus tahu dulu penyakit kulitnya apa, kemudian potensi ataupun cara penularannya seperti apa. Walaupun memang kita ketahui banyak penyakit kulit yang cara penularannya melalui kontak tadi. Ya, terima kasih Mas Slamet. Bagaimana Silmi? Sudah menjawab ya? Saya juga pengalaman sini kalau penyakit menular ini yang kulit. Ini zaman dulu itu kalau anak pondok itu penyakit gudik itu udah kayak barang pasti gitu. Emang ya itu tadi salah satunya itu selain menjaga kebersihan kita juga lingkungan kita juga itu. Karena gampang banget nularnya kalau semuanya yang komunitas yang banyak ngumpul-ngumpul gitu, dia gampang tertular. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ratna Muslika. Siang saya Ratna, halo selamat siang Mbak Ratna. Mau bertanya bagaimana memberikan semangat bagi pasien dengan penyakit menular yang memiliki kepercayaan diri yang rendah untuk sembuh. Biasanya kan sering mengeluh terus di rumah. Terima kasih. Oh, ini lebih ke dukungan emosionalnya Pak. Monggo Pak, selamat. Iya. Terima kasih Mbak Ratna untuk pertanyaannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa konsep perawatan asuhan keperawatan itu adalah perawatan yang lengkap dari berbagai unsur ya, dari bio, psikososial, kultural, spiritual begitu ya. Dan kita juga banyak pengalaman waktu itu pasien COVID yang di awal-awal kasus, kemudian ada tetangga kita ini yang terkonfirmasi positif, akhirnya banyak tetangga terdekat malah yang seharusnya memberikan pertolongan, memberikan dukungan malah menghindari dan menjauhi. Ini yang masalah pertama adalah ketidaktahuan bagaimana sebenarnya sih cara penularan penyakit tersebut. Dan ini menjadi hal yang wajar, terutama pada awal-awal kasus pandemi dulu ya Mas Ude ya, sekitar tahun 2020, ketika memang masyarakat belum paham betul gitu ya. Jangankan masyarakat kita yang sebagai nakes ataupun petugas kesehatan juga waktu itu juga ragu-ragu begitu, sampai dengan menggunakan APD level 3 hazmat dan lain sebagainya, karena kekhawatiran kita yang terlalu berlebihan. Hal ini disebabkan karena memang ketidaktahuan bagaimana sih penularan penyakit tersebut. Nah, mungkin yang perlu kita pahami ataupun langkah awal ketika ada misalnya tetangga kita yang terpapar penyakit menular, itu kita pahami dulu cara penularannya bagaimana sih. Oh, ternyata cara penularannya melalui droplet kok. Droplet itu hanya jarak 2 meter baru bisa terpapar atau 1 meter. Ketika saya menjaga jarak 3 meter itu berarti tidak masalah. Itu perlu kita pahami sehingga hambatan-hambatan kita sebagai keluarga ataupun teman ataupun saudara untuk memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada teman kita itu tidak terlalu khawatir. Sehingga kalau ada keluarga ya ataupun ada tetangga yang sedang sakit ya, setidaknya kita memberikan
dukungan seperti misalnya menawarkan makanan, kemudian menanyakan minta apa atau pengen makan apa begitu ya. Ini pengalaman saya justru Mas Yuda ya. Bagaimana cara-cara sederhana kita yang apa namanya mewujudkan care ataupun keinginan kita untuk memberikan perhatian kepada anggota ataupun tetangga kita yang sedang sakit. Jadi yang prinsip yang pertama adalah kita harus mengetahui cara penularannya seperti apa agar kita tidak ketakutan berlebihan untuk memberikan motivasi, untuk berbaur, kemudian untuk apa namanya memberikan support begitu ya. Begitu mungkin Mas Yuda. Baik, terima kasih Pak. Selamat Pak Aminanto. Ya, ini karena semuanya orang dengan penyakit menular itu biasanya emang lingkungannya ya, stigma lingkungannya itu sangat mempengaruhi. Jadi itu tadi Mbak Ratna, kita boleh ngasih support gitu ya. Cuman kita tetap harus mementingkan kesehatan kita juga. Karena emang prinsip dari menolong adalah kitanya sendiri penolong itu safety gitu ya. Jadi tetap menolong, tetap memberi support secara emosional juga tetap, tapi tetap memperhatikan kesehatan kita, juga kita memperhatikan bagaimana virus itu tadi menular seperti apa, kita hindari caranya gitu ya. Baik Pak, selamat. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Ratna. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Ini Mas, saya ingin bertanya nih, kalau seumpamanya pasien dengan DBC dengan mungkin COVID, sebagian COVID itu dia mempunyai produksi mukus gitu ya, produksi dahaknya itu biasanya berlebihan gitu. Bagaimana sih keluarga itu menangani itu? Bagaimana caranya membuang atau caranya menyimpan itu seperti apa? Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi memang sekali lagi penularan TBC itu yang pertama melalui udara, kemudian juga bisa melalui droplet ataupun percikan ludah, percikan dahak tadi ya Mas Yuda ya. Ini memang perlu kita waspadai. Sekali lagi yang kita waspadai adalah penyakitnya, bukan orangnya ya Mas Yuda ya. Itu kunci kita memberikan motivasi atau dukungan kepada orang yang memang sedang menderita penyakit menular. Kemudian bagaimana sih mengelola dahak ataupun ludah pasien-pasien yang sedang menderita TBC di rumah begitu ya. Mungkin sebelumnya saya juga akan menjelaskan nih hal-hal apa juga yang perlu dipersiapkan di rumah begitu ya. Selain APD yang sudah kita bahas tadi. Jadi kita perlu mengenal dengan istilah universal precaution ataupun kewaspadaan standar ya, maksudnya ya. Kewaspadaan standar itu tadi terdiri dari hand hygiene ataupun kebersihan tangan. Kemudian yang kedua adalah kontrol lingkungan. Salah satunya tadi adalah pengelolaan dahak tadi. Jadi ketika penderita ataupun orang yang sedang menderita TBC dengan banyak mengeluarkan dahak ataupun sekret, itu yang terpenting adalah membuang sekret tersebut ke tempat-tempat tertutup ataupun membuang ke tempat yang langsung segera dibuang, misalnya adalah kloset ataupun wastafel ya. Ketika kita meludah ataupun berdahak kemudian dibuang kloset ataupun wastafel, segera siram itu jauh lebih baik dibandingkan kita membuang ke tempat sampah. Namun demikian mungkin kalau memang dalam kondisi tertentu mungkin ya tidak ada wastafel ataupun WC terdekat begitu, misalnya kalau di rumah ya bisa dengan membuang dahak ataupun ludah di tempat-tempat tertutup, atau paling sederhananya adalah membuang ke dalam sampah plastik kresek begitu ya Mas Yuda ya. Plastik kresek itu saya kira yang paling gampang gitu, sehingga kita tidak diperbolehkan meludah sembarangan. Setidaknya dibuanglah ke dalam tempat tertutup seperti plastik kresek, kemudian dibuat di tempat sampah tertutup. Dan perlu kita ketahui juga bahwa bakteri TBC itu dapat mati ataupun
dapat dibunuh dengan sinar matahari yang cukup. Sehingga kalau misalnya di rumah mau membuang dahak di plastik transparan kemudian dijemur, itu mungkin bisa saja ya, tapi ya mungkin ya ada sebagian yang jijik ya dengan cara seperti ini. Prinsipnya adalah segera membuang ke tempat-tempat tertutup seperti kloset dan wastafel atau tempat sampah tertutup tadi. Begitu Mas, sudah. Baik, terima kasih, sahabat Aminanto. Baik, ternyata Sobat Sehat nggak terasa sudah 30 menit kita berbincang. Kita akan istirahat sebentar. Mbak Galuh menyiapkan satu buah lagu yang mau diputar. Nanti setelah itu kita akan kembali lagi melanjutkan bincang sehat. Terima kasih. Kepada Mbak Galuh kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Huda. Mohon izin Pak Amin, kita break dulu sejenak. Menarik sekali pembahasan di siang hari ini ya Sobat Sehat, bagaimana kita merawat, tentunya tidak mudah untuk merawat pasien dengan penyakit yang menular. Dan kita masih akan menemani Anda sampai dengan pukul 1 siang. Mari kita istirahat dulu, satu lagu akan menemani kita di siang hari ini dari Victor Lundberg dengan Wish I Could. Untuk Anda tetap di Radio Indonesia Sehat. Summer days they go shorter with every hour, every minute of every day. Couldn't sleep even if I wanted to. Need to cherish every moment left with you. The leaves change the color, fall is closing in, will break my heart yet once again. Wish I could slow down, wish I just could stop. Maybe I wouldn't care if I could suffocate my feelings for you. Then I could just carry on loving you without no trouble like we used to do. Oh, leaves change the color and fall is closing in. Break my heart yet once again. Wish I could slow down. Just wish I could. Wish I could stop time. Stop time. Wish I could stop time. Wish I could slow down. Wish I could slow down. Wish I could slow down. Wish I could stop time. When the leaves change their colors, you will break my heart just once again. Wish I could slow down. Wish I could stop. Wish I could stop time. Wish I could slow down. Wish I could stop time. Wish I could slow down. Wish I could stop time. Wish I could stop time. Wish I could stop time. Wish I could slow down. Wish I could stop time. Wish I could slow down. Wish I could stop time. Baik, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Untuk Anda Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio kami, di radio aplikasi streaming di Play Store, bisa Anda download. Selamat siang dan selamat bergabung. Anda belum telat karena masih ada waktu sampai dengan pukul 1 siang. Anda masih bersama dengan kami dalam program Perawat Berbicara, dan pada kesempatan kali ini topiknya menarik nih Sobat Sehat, yaitu tentang perawatan mandiri anggota keluarga dengan penyakit menular di rumah. Jadi kami masih mempersilahkan Anda Sobat Sehat untuk bergabung, untuk mengajukan pertanyaan, masih ada waktu. Satu lagu tadi ya, Wish I Could, cukup membuat kita segar di siang hari ini dan siap menyimak kembali nih obrolan menarik dari Pak Amin dan juga Kak Huda. Kami persilahkan kembali Kak Huda.
Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat siang, Sobat Sehat. Kita lanjutkan membaca pertanyaan dari Mas Ilham Akbar. Terima kasih Mas Ilham ya sudah join. Benar sekali pembahasannya. Terima kasih informasinya Pak Amin. Semoga sehat selalu. Ya, sama-sama. Semoga kita semua sehat. Lancar aktivitasnya, optimal ibadahnya. Saya jadi penasaran kapan dan pada saat apa waktu di mana kita merawat pasien penyakit menular dan harus dipisahkan dari rumah. Maksudnya kapan harus dipisahkan dari rumah? Kapan dan pada saat apa waktu di mana kita merawat pasien penyakit menular dan harus dipisahkan dari rumah. Ini setting rumahnya gitu. Monggo Pak Amin. Terima kasih Mas Ilham sudah join. Baik, terima kasih. Mungkin pisah yang dimaksud adalah pisah ruangan begitu ya Mas Hidayat, dengan dengan anggota keluarga yang lain begitu ya. Mungkin yang punya uang bisa rumah, yang nggak terlalu punya uang bisa ruangan. Iya, karena begini, kalau pisah rumah itu juga harus diperhatikan, jangan sampai penderita yang sedang sakit itu di rumah sendirian begitu Mas Hidayat. Kita harus memonitor apakah pasien ataupun anggota keluarga kita yang ada di rumah sendiri itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Makanya sekali lagi ini menjadi menjadi pertimbangan juga, apakah keluarga ataupun anggota keluarga kita yang sedang sakit itu harus pisah rumah atau cukup dengan pisah ruangan saja. Begitu. Jadi yang perlu diperhatikan ketika anggota keluarga kita sakit, kemudian apakah dipisahkan atau tidak dengan anggota keluarga yang lain, itu adalah yang pertama, periksa dulu tadi ya. Periksa dulu, kemudian kenali tanda dan gejalanya. Misalnya tanda dan gejalanya pasien TBC tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa batuk lebih dari 2 minggu, kemudian demam terutama pada malam hari, kemudian ada penurunan berat badan, nafsu makan menurun, dan sebagainya. Itu memang langkah cepatnya itu segera periksa anak ataupun kunjungi ke fasilitas kesehatan, terutama fasilitas kesehatan yang memang memadai. Itu ya, salah satunya yang paling dekat adalah puskesmas, karena puskesmas itu juga sebagai fasilitas kesehatan yang cukup ataupun memadai untuk pengelolaan pasien TBC. Apalagi kalau rumah sakit tipe B ataupun tipe A, itu jelas sudah bisa. Kemudian setelah itu tujuan dari pemeriksaan adalah mengetahui ataupun menegakkan diagnosis dari dokter. Misalnya ternyata benar nih pasien anggota keluarga saya menderita TBC ataupun tuberkulosis paru. Kemudian setelah mendapatkan perawatan yang cukup di rumah sakit ataupun mungkin tidak perlu perawatan ya, karena pasien TBC itu juga dalam pengobatan tidak harus mondok di rumah sakit. Misalnya cukup langsung rawat jalan dari puskesmas. Kemudian penempatan di rumah bagaimana ini? Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa yang perlu menjadi perhatian adalah kewaspadaan standar. Yang pertama adalah hand hygiene ataupun kebersihan cuci tangan. Kemudian yang kedua adalah kontrol lingkungan. Nah, ini yang kontrol lingkungan ini yang pas dengan pertanyaan dari Mas Ilham tadi ya, Mas Hidayat, bahwa ruangan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk pasien TBC adalah ruangan dengan ventilasi alami. Ventilasi alami itu adalah, maksudnya ada sirkulasi udara, ada udara keluar dan ada udara masuk, begitu ya, ada sirkulasi udara. Walaupun memang di beberapa rumah sakit karena memang tidak memungkinkan adanya ventilasi ventilasi alami, ini akhirnya dibuat manipulasi dengan menggunakan alat seperti HEPA filter begitu ya, untuk menciptakan tekanan negatif. Makanya kalau di rumah yang jelas dipastikan bahwa ruangan di rumah itu ada ventilasi udaranya, ada jendelanya. Kemudian kalau bisa langsung ada paparan sinar matahari yang bisa langsung masuk ke ruangan tersebut. Kemudian selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan linen atau pengelolaan pakaian. Kemudian
spray ataupun selimut dari pasien tersebut. Jadi selain ruangan yang perlu dipisahkan dengan anggota keluarga yang lain, yang perlu dipisahkan juga adalah proses pencucian linen ataupun pakaian ataupun selimut yang sudah kontak dengan pasien ya, ataupun anggota keluarga kita yang sedang menderita penyakit menular seperti TBC. Jadi saat mencuci jangan lupa dipisahkan dengan pakaian anggota keluarga yang lain, kemudian jemur di terik matahari ataupun di sinar matahari langsung ya. Sehingga jangan lupa cucinya juga pakai sabun ya, tidak perlu pakai alkohol tapi cukup pakai sabun deterjen, insya Allah sudah cukup. Kemudian setelah itu dijemur dan diperlakukan seperti biasanya. Begitu. Yang penting prinsipnya adalah kontrol lingkungan, Mas Yuda. Kontrol lingkungan itu tadi dengan ventilasi dan pengelolaan linen yang baik. Baik, Dan terima kasih. tentunya juga itu tadi pengelolaan dahak ataupun ludah tadi yang sudah kita bahas di depan tadi, Mas Yuda, supaya pasien ataupun keluarga itu tidak sembarangan membuang ludah. Karena memang kalau misalnya di ruangan sendiri itu kadang susah gitu ya, mungkin mau mengakses kamar mandi yang jauh kemudian meludah sembarangan, itu juga perlu diperhatikan. Begitu mungkin Mas Yuda. Baik, itu tadi ya Mas Ilham Akbar dan seluruh sobat sehat. Yang pertama tadi nggak perlu sampai dibikinkan rumah, cuman kalau mungkin mampu ya nggak apa-apa, cuman dipisahkan saja ruangannya, terus linennya, bagaimana manajemen linennya, dipisahkan juga waktu nyucinya, ventilasinya, terus kalau bisa ruangannya langsung terkena matahari secara langsung, gitu ya. Sama itu tadi dahaknya dibuang, manajemennya harus dipisahkan dari sampah yang biasa. Baik, ada pertanyaan lagi dari Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana sudah join. Mau bertanya, apakah boleh penderita TB baru dengan pengobatan kurang lebih sudah 3 minggu dengan tanpa batuk dan gejala lain itu saat bicara tanpa menggunakan masker, contohnya posisinya lagi makan di luar dan posisinya itu sudah juga ada anak bayi, apa tetap akan beresiko menular? Terima kasih Mbak Ana, pertanyaannya sangat bagus. Monggo Pak, selamat aminan. Iya, ini tadi pengobatan sudah berapa Mas Yuda ya? 3 minggu ya? 3 minggu nggih. Iya, pengobatan sudah 3 minggu. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Ana. Jadi sekali lagi dari dari WHO menyebutkan bahwa potensi penularan TBC itu lebih tinggi ketika orang tersebut belum mengkonsumsi obat-obatan anti TBC atau OAT ya. Namun demikian setelah meminum obat setidaknya 2 minggu ya, ataupun 14 hari, itu memang jumlah bakteri itu dimungkinkan diharapkan sudah berkurang. Termasuk ketika pasien tersebut gejalanya sudah berkurang, artinya batuk itu sudah tidak terlalu berlebihan ataupun tidak terlalu batuk sehingga tidak banyak mengeluarkan droplet gitu ya. Itu potensi penularan memang sudah berkurang gitu ya Mas Yuda ya. Namun demikian kalau saran saya tetap waspada. Jadi kalaupun memang terpaksa harus makan bebarengan dengan anggota keluarga lain, setidaknya adalah jaga jarak dengan ruangan yang benar-benar tidak tertutup begitu ya. Jadi setidaknya ruang makan ada ventilasi, kemudian tetap menjaga jarak. Kalau droplet itu paling tidak bisa terlempar sejauh 1 meter, 1 sampai 2 meter, itu mungkin bisa menjaga jarak seperti itu. Kemudian untuk kelompok rentan seperti balita, kemudian lansia, ataupun anggota keluarga yang menderita penyakit gangguan imun, itu juga perlu waspada juga. Sekali lagi, walaupun memang ini sudah berkurang potensi menularnya, tapi tetap kewaspadaan juga harus tetap diperhatikan. Jadi walaupun memang tidak terlalu takut berlebihan, tapi juga harus memastikan jarak aman, kemudian
kondisi ruangan juga dalam kondisi yang aman, karena kita juga tidak tahu dalam pengobatan. Biasanya kalau pengobatan dalam waktu 2 minggu, 3 minggu itu memang belum ada pemeriksaan ulang maksudnya. Biasanya diperiksa ulang itu setelah pengobatan selama 1 bulan kalau tidak salah ya. Pengobatan setelah 1 bulan diperiksa BTA, bakteri tahan asam, untuk memastikan apakah masih ada bakteri atau tidak begitu ya. Jadi selama memang belum dipastikan tetap waspada, walaupun memang sekali lagi secara teori potensi penularannya jauh lebih kecil setelah pasien meminum obat anti TBC selama 2 minggu. Begitu mungkin jawaban dari saya, Mas Huda. Baik, jawabannya sangat jelas. Terima kasih, Pak Selamat. Ini saya tanya juga nih, Pak Selamat. Kalau seumpamanya, sebenarnya Pak Selamat tadi sudah sekali 2 kali menyinggung tanda gejalanya orang dengan penyakit penular itu. Cuman belum dijelaskan secara rinci. Jadi mungkin sobat sehat yang di rumah ini masih bingung. Ini yang termasuk penyakit yang berbahaya kayak COVID atau mungkin TBC, itu sama bedanya sama batuk pilek yang biasa itu seperti apa? Iya, untuk TBC sendiri jelas ya, batuknya biasanya berdahak, sudah batuk berdahak, kemudian tidak kunjung sembuh setelah 2 minggu dengan obat-obatan biasa, obat-obatan dari puskesmas, dari rumah sakit, ataupun obat dari warung atau dari apotek misalnya ya. Itu biasanya untuk TBC tidak akan berkurang ataupun belum sembuh begitu ya selama paling tidak tadi 2 minggu. Kemudian gejala lain adalah demam. Demam pada TBC itu biasanya munculnya di malam hari. Kemudian nafsu makan menurun. Karena nafsu makan menurun, akibatnya juga efeknya adalah penurunan atau penyusutan berat badan biasanya untuk pasien-pasien TBC. Kemudian untuk penyakit COVID, nah ini untuk COVID, saya kira kalau COVID sudah umum ya Mas Yuda ya. Ini sebenarnya menarik. TBC itu sudah ada sejak tahun 100 tahun yang lalu itu sudah ada Mas Yuda. Tapi luar biasanya COVID ini yang jauh lebih dikenali mungkin ya saat ini oleh masyarakat, karena memang sejak 2 tahun ini peran COVID itu dari berbagai unsur kehidupan sangat mempengaruhi ya. Untuk gejalanya saya kira kita juga sudah kenal, walaupun memang ada sedikit perbedaan antara varian Delta yang puncaknya tahun 2021 dengan Omicron pada tahun 2022, seperti batuk, kemudian pilek, kemudian anosmia ataupun kehilangan indera penciuman, itu yang dominan, yang didominasi oleh varian Delta ya. Kenyataannya untuk yang Omicron tidak banyak yang menderita ataupun merasakan anosmia ini. Kemudian kalau demam untuk pasien COVID itu, kalau tadi TBC itu di malam hari, kalau COVID itu juga kenyataannya tidak mengenal waktu ya. Saya sendiri sudah pernah mengalami dan termasuk kloter awal sudah dulu saya menderita ataupun terpapar COVID tahun 2020. Itu ya kenyataannya demamnya ya terus-terusan gitu ya. Ketika obat itu belum diminum, paracetamol belum diminum, ya akhirnya demam terus gitu. Begitu mungkin Mas Huda. Baik, terima kasih Pak Selamat. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan 2, semoga ini bisa selesai ya, 5 menit lagi. Kita pertanyaan dari Pak Sugeng dulu, nanti ada pertanyaan 1 lagi Pak dari Mbak Ana tadi. Dari Pak Sugeng, kaki kanan sering kesemutan, sendi awal gerak sakit, sendi awal gerak di sendi awal gerak sakit, itu sakit apa? Penyebabnya apa? Cara mengobatinya bagaimana? Dari Pak Sugeng. Monggo Pak Selamat Aminanto. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Sugeng ya. Untuk ini mungkin di luar tema ya mungkin ya Mas Yuda, tapi
saya pikir untuk keluhan-keluhan yang seperti dirasakan oleh Pak Sugeng, seperti tadi kesemutan atau keringin gitu ya, itu mungkin untuk memastikan ini gejala apa sih, itu perlu Pak Sugeng perlu mengunjungi fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas ataupun rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap begitu ya Mas Yuda ya. Dan saya pikir ini ya semoga saja bukan tanda gejala dari penyakit-penyakit yang sedang kita bahas saat ini, Mas. Sudah seperti COVID dan TBC ya, insya Allah bukan lah ya. Jadi begitu mungkin Mas Sugeng jawaban dari saya, mungkin alangkah baiknya mengunjungi fasilitas kesehatan untuk memastikan gejala apa ini. Mungkin nanti dilakukan pemeriksaan vital sign, tensi darah, kemudian diperiksa laboratorium dan lain sebagainya, yang tentunya ini nanti masuknya ke ranah medis begitu ya. Begitu mungkin Pak Sugeng, Mas Yuda. Pak Amin, ini mungkin juga ya, kita mungkin bisa sedikit menyambutkan tuberkulosis itu bisa ya ke tulang ini bisa sakit ya. Oh, gimana Mas Yuda? Tuberkulosis itu bisa nyerang tulang bukan? Oh, bisa menyerang tulang buatan gitu ya. Bisa, apabila pertanyaan bisa menyerang tulang atau tidak itu bisa. Jadi kalau kita tadi bicaranya lebih banyak ke TBC paru ya, penyakit TB yang menular ataupun yang terpapar adalah paru-paru kita, tapi memang kenyataannya banyak kasus yang penyakit TB itu juga menginfeksi jaringan yang lain seperti tadi ya, TB tulang, kemudian TB kelenjar dan jaringan-jaringan yang lainnya. Iya, ini pertanyaan terakhir Pak, selamat Pak Amin. Ini sebelum kita closing nanti ya. Dari pertanyaan Mbak Ana lagi tadi, kalau misalnya posisinya mau menikah, waduh Mbak Ana mau menikah ini, apakah resiko menularnya pada istri? Terus apakah harus menyelesaikan pengobatan selama 6 bulan dulu atau bagaimana? Jadi sebelum nikah kayaknya harus selesai 6 bulan gitu dulu atau gimana gitu. Kasihan kan kalau nunggunya lama-lama. Monggo silakan. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Ana. Ini mungkin pengalaman pribadi atau pengalaman ke depan mungkin ya. Jadi untuk mungkin yang sedang menderita penyakit menular seperti TBC, ini saya kira juga tidak harus menunggu 6 bulan pengobatan selesai, program pengobatan TBC selesai. Apalagi misalnya TBC kan tidak hanya TBC TB aktif sensitif obat ya Mas Yuda ya. Jangan-jangan yang ditanyakan ini adalah TBC ataupun TB resisten yang mana jangka waktunya lebih lama dengan regimen obat yang berbeda begitu. Prinsipnya begini, kita perlu mengikuti program pengobatan dari fasilitas kesehatan yang dipilih oleh pasien. Misalnya pasien tersebut memilih di RSUD Sleman pengobatannya, ya sudah ikuti program kesehatan dari dokter. Misalnya saya mau menikah nih minggu depan, sedangkan OAT kita diminum pada hari ini misalnya ya. Ini perlu dikonsultasikan ya saya kira, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari. Kalau menurut saya begini, setelah lewat dari 1 bulan dari kita minum obat anti TBC, itu periksakan kembali, walaupun ini memang sebenarnya kalau program di rumah sakit ataupun program di fasilitas kesehatan itu setelah minum obat anti TBC itu ya akan dilakukan pemeriksaan ulang begitu ya. Misalnya setelah 1 bulan ataupun 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya itu akan dilakukan pemeriksaan. Jadi tidak perlu khawatir setelah pengobatan OAT sudah berjalan itu, kalau memang pengen jelas ini kira-kira nanti saya menularkan kepada anggota keluarga yang lain atau dengan suami ataupun istri saya ketika kontak dan sebagainya, itu mungkin bisa dengan melakukan pemeriksaan ulang. Jadi setelah pengobatan OAT lebih dari 2 minggu tadi, bisa dengan konsultasi kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan
pemeriksaan ulang, misalnya BTA ataupun gene expert begitu. Sehingga kita jadi yakin begitulah Mas Huda, ketika sudah setelah hasil pemeriksaan ulang itu ternyata BTA-nya negatif atau gene expertnya negatif, tanda gejalanya juga sudah tidak muncul. Itu akan kita menjadi tenang dan insya Allah potensi penularannya jauh lebih berkurang, walaupun tetap kita harus mematuhi protokol pengobatan yang berkelanjutan tadi. Walaupun misalnya sudah negatif, tidak ada tanda gejala, saya mau menikah, kemudian saya menghentikan obat OAT, obat TBC, itu tidak bisa seperti itu. Tetap pengobatan tetap lanjut, tapi pemeriksaan semoga tadi sudah dinyatakan negatif, begitu tadi. Begitu mungkin Mas Huda. Baik, terima kasih Pak Amin. Nah, itu tadi ya Mbak Ana, sebelum memastikan status pernikahan, kita harus memastikan status kesehatan juga ternyata. Ini saya kembalikan, waktu sudah habis, saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Selamat siang semua Sobat Sehat. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amin dan juga Kak Huda sudah berkenan untuk membagikan ilmunya pada siang hari ini. Sehat-sehat, sehat selalu Kak Huda dan juga Pak Amin. Matur nuwun sangat. Demikian ya Sobat Sehat. Sama-sama Mbak. Perawat berbicara hari ini tentang perawatan mandiri anggota keluarga dengan penyakit menular di rumah. Tadi sudah dibagikan ilmunya ya oleh Pak Amin ya Sobat Sehat. Semoga ternyata nih penting juga dan nggak mudah. Perlu juga dukungan emosional, treatment yang bagus dan juga setting ruang juga diperhatikan. Menarik sekali dan mohon maaf bila ada Sobat Sehat yang pertanyaannya belum sempat dibacakan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan, di Kamis depan. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 12 siang di Perawat Berbicara. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat yang bergabung di radio, di website kami di radioindonesiasehat.com dan juga di Zoom. Selamat siang dan salam sehat. Jangan lupa untuk memfollow Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk mendapatkan informasi dan juga topik-topik menarik tentang kesehatan dari Radio Indonesia Sehat. Saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You said, baby, think we're moving too fast. I swear the magnolias flashed a smile. And that's when you caught me hoping you'd stay a while. Baby, I'd give up anything to travel inside your mind.